Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Krisanto, masih dari Bumi Mojokerto Channel Mojokerto. Nah sobat semuanya, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Oke, untuk di episode kita kali ini sobat, saya ingin mengajak panjenengan semuanya untuk mengingat kembali bahwasanya kapan hari itu saya telah memahari beberapa pusaka. Jadi saya waktu itu memborong pusaka milik teman saya dari daerah Batang Pekalongan. Untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak kalian, karena apa? Karena kan beberapa waktu yang lalu itu banyak juga yang bertanya bahwasanya, Mas, untuk di hasilnya seperti apa untuk di keris-keris kemarin tuh. Nah, untuk di sini ini nanti saya akan menunjukkan kepada panjenengan semuanya bagaimana sih hasil dari warangannya. Nah, ini adalah pusakanya, ini ada 5 ini sobat. Ini ada pusaka yang saya borong kapan hari dari teman saya dari Batang Pekalongan. Kalau boleh saya bilang bahwasanya pusaka ini bisa dikatakan sebenarnya adalah pusaka bagus-bagus, hanya saja mungkin sama pemiliknya itu tidak dirawat. Itulah kenapa jadi seperti ini sobat. Jika di antara sahabat semuanya ini sudah memutuskan, sekali lagi saya ingin mengingatkan, sudah memutuskan untuk mencintai atau juga memahari pusaka, alangkah baiknya panjenengan selalu untuk merawatnya gitu. Nah, nanti untuk di estafetnya sobat, setelah panjenengan terus jangan sampai gitu mencintai pusaka, merawat pusaka itu berhenti di panjenengan saja. Jadi harus di estafet, diturunkan kepada anak keturunannya. Jadi mulai dari anaknya itu dikenalkan tentang masalah dunia tosan aji. Jangan sampai gitu, jangan sampai anak keturunan kita nanti itu mendapatkan informasi tentang dunia tosan aji itu secara keliru. Jadi ini yang saya khawatirkan. Karena apa? Karena nanti anak keturunan kita nanti mendapatkan informasi yang keliru, maka otomatis mereka ini nanti tidak ada rasa untuk memiliki, rasa untuk cinta, rasa ingin merawatnya. Karena apa? Karena seperti yang kebanyakan saat ini terjadi, bahwasanya kebanyakan adalah mereka itu takut dengan pusaka, takut dengan kodam, takut dengan mistiknya, takut dengan kliniknya. Takutnya itu banyak sekali ya, alasannya. Nah, inilah yang harus kita luruskan. Kita harus memberikan informasi secara yang benar. Jadi itulah kenapa saya selalu di dalam penyampaian video saya ingin mengajak kalian semuanya untuk belajar mencintai budaya dari sisi seni dan fisiknya dulu saja. Jadi kita tidak membahas yang klinik-kliniknya, kita tidak membahas yang mistik-mistiknya, tidak membahas kodam-kodamnya. Itulah kenapa kalau ada yang bertanya kepada saya, Mas Tony, pusaka ini kodamnya apa kira-kira? Saya tidak akan menjawabnya. Karena apa? Karena yang saya takutkan gitu loh, nanti kita atau Anda mencintai pusaka atau ingin memiliki pusaka hanya karena hal-hal yang seperti itu gitu loh. Nanti kalau seumpama, wah ini kok ternyata tidak ada apa-apanya, akhirnya terus kecewa, terus pusakanya dibuang, dilarung dan sebagainya, atau digerenda. Nah itu kan sangat disayangkan sekali. Itulah kenapa kita harus mencintai dengan cara yang benar. Kita cintai dengan cara ini dari sisi seni dan budayanya, seperti itu. Oke, saya tidak akan berpanjang lebar. Langsung saja kita akan mengulas, kita akan melihat bersama ini dari kelima pusaka yang kapan hari sudah saya borong dari teman saya. Nah, mungkin dimulai dari pusaka yang ini dulu sobat. Nah, ini pusakanya, warangkannya sangat sederhana. Meskipun sederhana, tapi ini untuk isinya tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita akan melihatnya bersama-sama nih sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau untuk di sini, ini masuk di pusaka patrem sobat. Nah, pusaka patrem. Kalau untuk saya pribadi, ini masuk di dapur Sujen Ampel. Nah, seperti ini. Untuk di pamornya sendiri, ini masuk di pamor Ngulit Semongko. Ini pamornya ngebiar ini sobat. Nah, seperti ini. Ini adalah pusaka pertama yang kita ulas untuk di episode kita kali ini, mengawali di awal-awal bulan Ramadan. Nah, inilah yang pertama. Lalu yang kedua, ini sobat. Nah, ini adalah yang kedua. Untuk diwarangkannya
tidak saya serviskan sobat. Karena apa? Karena untuk di saat ini garapan saya di tukang saya itu ada antri sekitar 3 kloter kalau nggak salah. Padahal satu kloter itu isinya banyak gitu loh. Nah itulah kenapa saya nggak ingin di sana itu menumpuk akhirnya. Karena apa? Karena di tukang saya itu pun juga antri gitu loh. Menurut antrinya ini nomor berapa gitu loh. Itulah kenapa wah kalau ini mau diserviskan lagi bisa ini bisa berapa bulan lagi nih selesainya. Oke sobat, kita akan melihat bersama-sama coba. Nah ini adalah pusaka yang kedua. Kalau ini kapan hari itu waktu masih dalam keadaan belum diwarangi, seolah-olah untuk di pamornya kayak pamor sodolan, jadi cuma garis gitu saja. Nah setelah diwarangi pamornya ini ternyata pamor banyu mili sobat. Nah ini seperti ini. Nah ini pamornya pamor banyu mili, berarti menyangkut hal-hal kerejekian. Dan untuk di dapurnya sendiri ini dapur brojol. Nah dia garisnya lurus, gandinya lugas, dan hanya ada pejetan saja. Nah ini adalah dapur brojol. Ini adalah pusaka yang kedua sobat. Nah pusaka yang ketiga ini. Nah di baliknya ini seperti yang kebanyakan saya tahu juga pada zaman dulu itu biasa juga ditulisi. Nah tulisannya pun juga aneh-aneh terkadang. Nah kalau di sini sobat, ini untuk di tulisan yang pertama ini ada tulisannya Prabu Siliwangi di sini. Nanti mungkin akan saya balik untuk kameranya di akhir video biar panjenengan bisa melihat tulisannya ini apa gitu loh. Nah kalau di sini saya membaca di sini ada Prabu Siliwangi, lalu di sini ada lagi nggak tahu apa ini ya, ada melatinya di sini. Nah ini sangat unik sekali. Terkadang pun juga tulisannya itu dengan dapurnya itu berbeda sobat. Ada juga kapan hari itu teman saya kerisnya itu lurus gitu, tapi di situ tertulis dapurnya jangkung gitu. Sangat unik sekali. Coba kita akan melihatnya ini. Nah ini sobat, kalau untuk saya pribadi ini adalah pamornya sangat ngebior sekali. Nah ini sangat kaya pamor. Ini pamornya seperti ini. Ini sangat menyenangkan sekali. Jadi pamornya ini mubiar, pamornya ini ngebior, dia kaya pamor sobat. Untuk di dapurnya sendiri kalau untuk saya ini juga masuk di dapur Sujen Ampel. Nah seperti ini. Ini sangat layak dikoleksi ini sobat. Nah oke, ini adalah dapur yang ketiga. Lalu selanjutnya, nah ini sobat, ini selanjutnya. Nah ini untuk diwarangkannya agak sedikit bagus lah daripada yang lainnya tadi. Coba kita akan melihatnya ini. Nah untuk di pusaka yang ini sobat, ini agak panjang. Nah, dia agak panjang dan untuk dibilangnya sendiri dia juga terbilang agak tebal. Nah ini pun juga seperti itu. Untuk di pamornya ini termasuk sugih pamor, dia kaya pamor. Untuk di pamor sendiri kalau untuk saya ini masuk di wos putah. Dapurnya ini adalah tilam kayak tilam sari nih sobat, karena di bagian sini ada semacam kayak ini apa ripandannya. Nah di bagian sini, nah, ini adalah tilam sari. Nah untuk dibilangnya sendiri dia lumayan agak tebal ini sobat. Nah, pamornya adalah pamor wos putah. Lalu yang terakhir yang kelima, nah ini. Kalau ini untuk diwarangkannya, dia ini iras ini sobat. Dia iras, masih original apa adanya. Nah untuk di penampakan kerisnya, nah seperti ini. Untuk di pamornya sendiri, ini kira-kira masuk di pamor apa ini sobat? Karena apa? Karena ini untuk dibilahnya ini putih. Nah putih, dan untuk di bilah besinya ini halus ini sobat. Nah kalau kita raba seperti ini dia halus. Nah seperti ini. Ini sangat luar biasa sekali. Nah untuk di bagian gonjonya, di bagian sini agak-agak hitam ya. Nah pamornya, nah seperti ini. Tapi kalau untuk dibilahnya ini pamornya putih. Nah seperti ini pamornya.
Kira-kira ini masuk di pamor apa ini? Apakah pamornya pamor gajih atau apa? Dan untuk dibilahnya, ini bilahnya halus ini sobat. Nah, ini bilahnya halus. Coba akan saya balik untuk kameranya biar panjenengan bisa melihat lebih detail tentang kelima pusaka yang kita review untuk di episode kita kali ini.